Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brosis, gimana kabar kalian semua? Saya berharap semua baik-baik saja. Udah ngopi belum? Kalau yang belum, cepet ngopi biar dapat inspirasi. Ini aja saya nge-review sambil ngopi kok, biar bisa menginspirasi kalian. Dan saya akan nge-review mengenai produk Acer Swift yang SF314 menggunakan Ryzen 5 yang dibanderol di harga 10.250. Jadi jangan kemana-mana, langsung aja disimak ulasan produknya. Nah, ini yang jarang saya infokan buat kalian. Ketika kalian mau cari laptop ataupun notebook, yang pertama-tama itu apa sih yang harus kalian lakukan? Pertama-tama jelas menentukan budget ya. Setelah menentukan budget, yang kedua adalah mencari laptop yang akan kalian gunakan untuk apa. Intinya buat kebutuhan apa kalian beli laptop itu. Setelah itu baru kalian googling, kalian sesuaikan kebutuhan buat kalian. Ini salah satu contohnya, saya kasih informasi kayak gini buat kalian. Laptop ini kan harganya 10.250. Nah, setelah itu laptop ini mampu untuk apa aja? Nah, dari mampu untuk apa aja itu ada di dalam spesifikasi yang akan saya kasih info buat kalian. Dengan laptop Acer Swift Ryzen 5 ini, dia menggunakan Ryzen 5 seri 4500U series, dia 6 core 6 thread dengan kecepatan itu di angka 2,3 GHz up to 4,0 GHz. Menggunakan memori sudah 8 GB DDR4 dan memori yang ada di dalam laptop ini dia sudah tersolder alias tidak bisa di-upgrade. Oke, note ya teman-teman ya. Yang kedua, untuk penyimpanannya, laptop ini memiliki penyimpanan SSD M2 NVMe 512 GB. Kalau SSD-nya masih bisa kalian upgrade, tapi kalau mau upgrade, otomatis kalian harus melepas SSD bawaan dan kalian ganti SSD yang baru. Untuk slot hard disknya tidak ada, note ya teman-teman ya. Untuk yang berikutnya adalah layarnya. Laptop ini memiliki layar 14 inch dan dia sudah Full HD dengan resolusi 1920x1080 dengan panel IPS. Nah, maksud dari panel IPS ini adalah ketika kalian menggunakan laptop dengan sudut pandang mungkin dari sebelah kiri atau kanan, jadi tidak harus depan laptop, itu masih akan tampak sangat jelas sekali. Itu adalah keunggulan dari panel IPS, bro. Dan Acer ini memiliki teknologi yang baru yang dinamakan adalah Acer Comfort View. Mungkin itu adalah istilah dari Acer ya. Tapi kalau menurut saya, pokoknya panelnya IPS, dia enak untuk dipakai. Titik gitu aja. Untuk jaringan Wi-Fi-nya, si Acer menggunakan Intel Wi-Fi 6 dengan tipe AX200 802.11ax. Dan untuk Bluetooth-nya udah versi 5.0. Nah, laptop ini juga didukung dengan backlight keyboard yang berwarna putih dan kalian bisa setting untuk kecerahan keyboardnya sampai 3 kali setting. Baterainya juga sudah 3 sel yang bisa bertahan sampai 11,5 jam secara tertulis di kardusnya. Tapi secara real life-nya, dalam kehidupan nyata, laptop ini cuman kalian bisa manfaatkan kalau produktivitas kalian pakai itu dalam durasi waktu 8 atau 9 jam. Kalau bisa 11 jam, itu artinya standby, nggak kalian apa-apain bro. Itu biasa bahasa marketing. Untuk yang selanjutnya yang perlu kalian perhatikan adalah desain dari laptop yang akan kalian beli. Contohnya ini, Acer Swift yang menggunakan Ryzen 5, ini tergolong sangat slim dan tipis dengan bobot cuma 1,2 kg. Jadi nantinya kalau kalian menggunakan laptop ini suka mobilitas yang tinggi, berpindah-pindah tempat, suka nongkrong, pakai laptop ini akan sangat nyaman. Belum lagi seri laptop ini bisa kalian lihat ya. Untuk material casing dari luar itu dia berbahan dari aluminium. Nah, di bagian dalam itu berbahan dari plastik polikarbonat. Jadi ketika kalian pakai juga akan mengurangi bobot daripada laptop itu sendiri. Dan yang jelas, ketika kalian pakai laptop ini tidak akan panas meskipun dia menggunakan prosesor AMD Ryzen. Untuk desain layar ini juga penting untuk kalian perhatikan karena laptop yang seri baru itu semuanya sudah bezelnya tipis, mau di bagian kiri, di kanan, bagian atas. Jadi semuanya itu mirip sama punyanya MacBook. Oh iya, lupa satu lagi. Semua laptop sekarang itu sudah memiliki kamera. Nah, termasuk Acer ini. Dan untuk kameranya ini dia beresolusi 720 megapiksel, standar untuk ukuran laptop. Jadi ketika kebutuhan kalian untuk meeting, untuk Zoom atau mungkin Google Meet itu cukup clear dan jelas. Setelah itu turun lagi untuk masalah touchpad. Touchpad ini kan seneng-senengan ya. Kalian seneng yang mungkin touchpadnya itu terpisah untuk klik kiri dan klik kanan atau tidak. Itu terserah selera kalian. Tapi yang jelas dari Acer ini dia touchpadnya untuk tombol klik kiri sama klik kanan dia menjadi satu. Dan untuk pergerakannya ketika kalian menggunakan cukup responsif dan enak banget. Sama satu lagi, si seri Acer Swift ini ditambahin dengan security yang cukup lumayan karena ada fingerprint yang berada di pojok kanan ini ya. Nah, jadi kalian bisa lebih secure data ataupun laptop untuk privasi kalian.
Untuk audionya kita juga akan tes ya gimana audio dari Acer Swift ini bisa jadi tolak ukur kalian. Cocok nggak nanti saya beli laptop ini? Ya, gimana audionya? Wih, cukupan. Memang bukan Dolby, memang bukan Bang Olufsen atau lain-lain. Tapi audio yang dihasilkan dari Acer ini cukup mumpuni, bro. Konektivitas yang ada di dalam Acer ini di bagian kanan itu ada satu port USB 3.1 sama ada lubang untuk combo jack mikrofon sama earphone, dan di sebelah kiri itu juga ada port untuk charger, ada port USB tipe C, port HDMI, sama ada di sini ada USB 3.1 juga di sini. Di dalam paket pembelian untuk notebook Acer Swift yang pakai Ryzen 5 ini, kalian akan mendapatkan bundling Windows 10 original sama Office 2019 yang original. Sama satu lagi, laptop ini tidak dibawakan tas tapi dapat softcase teman-teman. Jadi akan semakin laptopnya udah tipis kasih softcase, terasa lebih elegan aja. Oke, untuk yang selanjutnya kita coba untuk tes benchmark, kita coba untuk tes render, sama kita coba untuk tes game. Dan kita masuk ke segmen yang pertama, kita coba tes benchmark ya. Untuk tes benchmarknya kita menggunakan software yang paling umum digunakan, yaitu Cinepen R20 sama Cinepen R23. Nah, di dalam software ini kita running softwarenya itu 5-10 kali, akhirnya memunculkan angka-angka seperti ini. Di R20 rata-rata angkanya itu di angka 1922. Dan untuk Cinepen R23 itu ada dua varian, ada multicore sama single core dengan angka seperti ini. Kalau multicore-nya di angka 4870 dan single core-nya rata-ratanya di angka 1163. Untuk tes yang selanjutnya kita akan mencoba menggunakan tes render untuk video. Nah, di dalam tes render itu kita menggunakan dua buah software, ada software Blender sama software Adobe Premiere. Di kedua software ini kalian bisa lihat dari angka-angka yang dapat menyelesaikan pekerjaan ini ya. Untuk software Blender itu project dari gambar 720 pixel itu dihasilkan dengan angka 41 menit 28 detik. Dan di Adobe Premiere untuk durasi video 3 menit itu diselesaikan waktu dalam waktu 1 menit 40 detik. Kalian bisa membandingkan ya dari review kami yang sebelumnya. Memang ini laptop bukan menggunakan VGA discrete atau VGA dedicated. Jadi kalau untuk menyelesaikan editing ataupun rendering ini otomatis akan lebih lama, tapi masih mampu menghandle karena harga juga menentukan ya bro ya. Jadi laptop ini masih tergolong oke banget, worth it banget di Ryzen 5 dengan range harga 10.250. Untuk tes yang berikutnya, ini kita akan coba untuk tes game ya. Tes game kan banyak yang paham ini. Yang pertama kita coba untuk GTA 5. Kita coba GTA 5 dengan resolusi 720 pixel. Ini dengan settingan normal ya, kalian bisa lihat angka-angkanya. Rata-rata FPS yang dihasilkan itu di angka 30 FPS. Kalau dibuat main playable enggak? Ya lumayan, kalau playable banget enggak sih saya bilang. Untuk ya game kedua, ini adalah game Battlefield 5 dengan resolusinya medium juga di angka 720 pixel. Kalau dipakai game nyaman nggak? Oh, ini game AAA. Jawabannya juga biasa aja, tapi masih bisa di cover sama processor AMD Ryzen 5 yang tertanam di dalam Acer Swift ini. Di game yang ketiga, nah kita coba game yang sejuta umat. Kita menggunakan PES 2021 dengan resolusi 1080 pixel. Medium ini bro ya. Ini nyaman kalau ini. Jadi dengan average atau rata-rata FPS yang dihasilkan itu di angka 53 FPS. Tapi di dalam dua game yang pertama tadi GTA 5 sama Battlefield itu saya tidak menyarankan ya, karena laptop ini terlalu berat melaksanakan di dalam game tadi. Tapi kalau game yang misalkan kalian buat PUBG, bukan yang PUBG Steam ya, sama buat game Valorant itu akan playable sekali rasanya. Oke bro, jadi gimana menurut kalian review mengenai Acer Swift yang menggunakan Ryzen 5 ini? Ini sangat langka bro, karena kalau bisa kalian ketahui ya, sekarang ini varian Ryzen mau di semua merek, mau Lenovo, mau Asus ataupun HP, itu lagi kosong, nggak ada barang. Jadi ketika kalian cari di internet laptop yang pakai varian Ryzen, tentunya juga akan susah.
Ini saya mau ngasih info mengenai kelebihan dan kekurangan dari varian Ryzen 5 dari Acer Swift ini. Kekurangannya dulu aja biar enak. Kekurangan dari laptop ini adalah tidak memiliki port untuk card reader. Nah, yang kedua, laptop ini tidak bisa di-upgrade untuk memorinya. Yang ketiga, tombol powernya itu tidak terpisah, jadi satu sama keyboard. Kalau kelebihannya, laptop ini daya tahan baterainya sangat wonderful sekali. Bisa kalian pakai untuk produktivitas kerja itu di angka 9 jam, bener-bener pakai ya. Jadi tanpa charger. Nah, untuk yang berikutnya, laptop ini tergolong ringan banget di bobot 1,2 kg. Kalau kemarin rata-rata saya nge-review punyanya Lenovo ataupun Asus, itu bobotnya masih 1,4 kg. Dan kelebihan yang ketiga, laptop ini itu cukup powerful ya, Ryzen 5, tapi bisa mengakomodasi kebutuhan misalkan ketika berat-berat ya, buat game, kalian buat render video seperti tadi, ataupun tes benchmark. Itu akan menjadi tolak ukur ketika kalian mau cari produk seperti ini. Dan yang jelas, kalau ada pertanyaan gini, Bang, laptop ini VGA-nya bisa di custom apa tidak? Jawabannya tidak, karena tidak semua varian VGA yang ada dalam laptop itu dia unlock atau bisa di custom dari sononya atau dari pabrikan AMD-nya. Biasanya setahu saya kalau yang kita review itu yang VGA-nya bisa di upgrade itu punyanya Lenovo ya. Tapi bukan tanpa alasan juga. Dengan adanya VGA yang bisa di custom tadi, otomatis penggunaan daya tahan baterai juga akan semakin boros. Nah, di seri varian Swift ini menjadi kelebihannya adalah daya tahan baterainya semakin lama. Nah, itu intinya bro. Jadi produk ini enteng, powerful, modelnya juga manis banget. Mungkin itu saja sih informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.